Shalom Kak. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Ah, kurang semangat nih. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik, sekarang kita ingin memulai ibadah kita. Kita angkat lagu pujian Hari Ini Kurasa Bahagia. Semua dengan sukacita ya. Tuhan Yesus, kasih dan kita tanpa memandang di antara kita. Adik-adik, sekarang lipat tangannya, tutup matanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita ingin mengangkat pujian kita lagi. Kita bangkit berdiri yuk. Sekarang kita angkat pujian Ikan Mas Koki. Jangan lupa mendengarkan ya. Oke, Ikan Mas Koki, ekornya panjang. Satu apa ya? Dua apa sih? Adik-adik, sekarang lipat tangannya, tutup matanya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan, tiriklah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu. Karena kasih setia-Mu, Tuhan, tiriklah jemaat-Mu. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Tuhan pada minggu ini terambil dari hukum Taurat yang keempat
dengan maksudnya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaknya kita menganggap itu kudus, dan hendaknya kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Untuk itu, marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, sekarang kita angkat pujian lagi, tapi sebelumnya kakak undang bangkit berdiri yuk. Mari kita angkat pujian hati yang gembira. Dengan semangat ya. Hati yang gembira, seperti obat hati yang senang, tapi semangat berikan Tuhan. Hati yang gembira, Tuhan senang. Kita lagi. Hati yang gembira, ada obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangatnya matang karena Tuhan. Hati yang gembira, Tuhan senang. Mari adik-adik, sekarang kita lipat tangannya, tutup matanya. Marilah kita merendahkan diri ke hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ini terambil dari kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat ke-18. Mari kita baca secara responsorial. Demikian tertulis. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia berkata, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata
dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran. Maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan, Tuanku. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan." Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan bersila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikianlah. Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Mari kita bersama-sama. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, "Biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Lalu keluar perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Adik-adik, mari kita angkat pujian Saya Mau Ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan iman. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. turun dalam kerajaan maut, Pada hari yang ketiga, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan kehidupan yang kekal. kebangkitan daging dan kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Adik-adik, sudah tiba waktunya kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Dan sebelum kita memulai firman Tuhan kita, mari kita angkat pujian, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu.
juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Kita ulang lagi, kita katakan, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik semua yang ada di rumah dalam keadaan sehat ya. Nah adik-adik, pada kesempatan kali ini Abang Junifer akan menceritakan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita persiapkan Alkitab kita, persiapkan hati dan pikiran kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan buat penyertaan-Mu ya Tuhan kepada kami ya Tuhan. Di mana ya Tuhan, pada kesempatan kali ini ya Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan Kau berkati kami ya Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dan berkati juga ya Tuhan kakak guru sekolah minggu yang akan menceritakan firman-Mu. Biarlah Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada kakak guru sekolah minggu kami, supaya kakak guru sekolah minggu kami bisa menceritakan firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita ambil Alkitab kita buka firman Tuhan hari ini yang diambil dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Yuk sama-sama kita buka Alkitab kita dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Kita akan baca bersama-sama ya. Judul perikopnya yaitu tentang perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik yang ada di rumah, firman Tuhan hari ini bercerita tentang pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Di mana sebelumnya Abang ingin bertanya kepada adik-adik yang ada di rumah. Apakah adik-adik yang ada di rumah masih ada yang belum mengenal Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Wah, puji Tuhan, semuanya telah mengenal Tuhan Yesus. Nah, sekarang Abang ingin bertanya kepada adik-adik, siapa sih Tuhan Yesus itu? Wah, pinter. Tuhan Yesus itu adalah Sang Juru Selamat bagi umat manusia. Kenapa sih adik-adik kok dikatakan Sang Juru Selamat? Karena Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Dan juga di mana adik-adik, ketika Tuhan Yesus disalibkan, pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Kemudian Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk berangkat ke Galilea menemui Tuhan Yesus. Oleh karena itu berangkatlah murid-muridnya itu ke Galilea untuk menemui Tuhan Yesus. Dan ketika berangkat ke Galilea, murid-muridnya itu melihat Tuhan Yesus dan langsung sujud menyembah Tuhan Yesus. Namun adik-adik, ada beberapa murid-muridnya itu yang masih ragu bahwa itu adalah Tuhan, bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Masih ada yang ragu. Nah, sekarang Abang ingin bertanya kepada adik-adik semuanya, apakah di antara adik-adik masih ada yang ragu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Sang Juru Selamat kita? Hayo angkat tangannya. Wah, puji Tuhan, tidak ada yang ragu lagi.
Ya adik-adik, kita nggak boleh ragu lagi ya. Kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Juru Selamat umat manusia. Oleh sebab itu, di mana ketika Tuhan Yesus telah menemui murid-muridnya, Tuhan Yesus menyampaikan pesan kepada murid-muridnya, yang dimana terdapat di Matius 28 ayat 19, yaitu karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itulah pesan yang disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan itu juga merupakan sebagai pesan Tuhan Yesus kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, di mana kita harus mampu mengajarkan orang lain yang telah diperintahkan Tuhan kepada kita, di mana Tuhan Yesus telah mengajarkan kita untuk selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tuhan Yesus telah mengajarkan kita untuk saling mengasihi, saling membantu, dan saling menolong orang lain. Oleh sebab itu, kita harus melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya setiap orang yang ada di sekitar kita bisa merasakan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan, bahwa kita ini adalah pengikut-pengikut Kristus. Oleh sebab itu, supaya nama Tuhan selalu dimuliakan dan semua orang bisa dapat percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus itu adalah Sang Juru Selamat bagi manusia. Oleh sebab itu, adik-adik, marilah mulai dari sekarang kita menjalankan misi rahasia ini, yaitu kita harus bisa dalam kehidupan sehari-hari melakukan perbuatan-perbuatan baik. Seperti apa sih Bang? Seperti salah satunya yaitu menghormati orang tua. Kita harus hormat kepada orang tua, kita harus sayang sama orang tua, dan kita harus selalu mendengarkan nasihat-nasihat orang tua. Kemudian yang kedua yaitu kita harus mengasihi teman. Kita tidak boleh bertengkar dan kita tidak boleh selalu berantem dengan teman kita. Kita harus saling mengasihi. Dan yang ketiga, kita tidak boleh berbohong. Kita harus selalu berkata jujur. Dengan begitu, maka orang-orang yang ada di sekitar kita akan melihat kita bahwa kita memang adalah anak-anak Tuhan, supaya nama Tuhan selalu dimuliakan. Nah, itulah adik-adik firman Tuhan hari ini. Sekarang Abang ingin memberikan tugas kepada adik-adik. Tugasnya yaitu untuk kelas 0 sampai 3, kelas 3 SD, yaitu menyanyikan lagu-lagu anak sekolah minggu. Lagu-lagu apa aja ya adik-adik ya, bebas terserah adik-adik sekolah minggu. Dan untuk kelas 4 sampai 5 dan pra-remaja, tugasnya yaitu menghafal ayat Alkitab dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Nanti tugasnya bisa disampaikan kepada kakak guru sekolah minggu ya adik-adik ya. Ditunggu tugasnya dari adik-adik. Nah, demikianlah firman Tuhan. Sekarang kita semua dalam sikap berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat penyertaan-Mu ya Tuhan yang begitu luar biasa kepada kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, di mana ya Tuhan kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan firman-Mu yang telah kami dengar ya Tuhan bisa kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Berkati ya kami ya Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah kami ya Tuhan bisa menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang bisa menunjukkan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang baik ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan, dan berkati juga ya Tuhan untuk kedua orang tua kami. Biarlah ya Tuhan Kau jagai kedua orang tua kami, berikan kesehatan dan diberikan juga ya Tuhan berkat yang berlimpah kepada kedua orang tua kami ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Adik-adik, sudah tiba waktunya kita mengumpulkan persembahan. Siapkan persembahannya di tangan kanan, dan mari kita angkat pujian Goplas Miroha. Adoh
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita ke hadapan Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan kita. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan memberi damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita hari ini. Adik-adik jangan lupa untuk ibadah kita selanjutnya tetap ikuti ya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel dari AKBP Citra Raya ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.